Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dina Puspasari Wijaya. Saya merupakan dosen tetap program studi S1 Informatika Fakultas Komputer dan Teknik Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu kecerdasan buatan. Pada mata kuliah kecerdasan buatan ini menggunakan metode student-centered learning, blended learning, diskusi kelompok, serta studi kasus. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran, sebagai bentuk komitmen saya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Pada mata kuliah kecerdasan buatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi informatika Universitas Alma-Ata. Mata kuliah kecerdasan buatan ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah kecerdasan buatan bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang pemahaman algoritma dan teknik pemecahan masalah. Pokok bahasan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, pengantar kecerdasan buatan dalam perspektif Islam, yang kedua representasi pengetahuan, yang ketiga probabilitas bias, yang keempat logika fuzzy, yang kelima fraction space, yang keenam sistem pangkat, yang ketujuh neural network, yang kedelapan algoritma genetika, yang kesembilan natural language processing, yang ke-10 computer vision, dan yang ke-11 robotika. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Informatika dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya CPL 04, memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika atau ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. CPL 05, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada dua, yaitu yang pertama CPMK 041, mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks. 2. CPMK 051, mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam mendesain aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam. Yang pertama buku, yaitu Artificial Intelligence Concept dan Penerapannya. Kemudian daftar pustaka dari hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Penilaian Manajemen Stres dengan Variabel Fuzzy pada pasien rumah sakit. Yang kedua, sistem pakar penentuan jumlah kalori program diet menggunakan metode forward chaining. Kemudian yang ketiga, penentuan lokasi terpendek penyedia stok darah berbasis Android dengan menggunakan algoritma ASTAR yang telah terpublikasi di jurnal terakreditasi SINTA. Sistem pembelajaran kecerdasan buatan ini secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa. Bentuk perkuliahan sinkronus secara tatap muka di kelas, sedangkan asinkronus dilakukan menggunakan LMS pada halaman elearning.almaata.ac.id untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi tentang mata kuliah kecerdasan buatan dan penugasan mandiri dan kelompok. Pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi, UTS pada pertemuan ke-8, minggu ke-9 sampai minggu ke-14 materi, dan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan didapatkan dari 4 komponen, yaitu observasi atau praktek atau tugas, kemudian unjuk kerja atau presentasi individu maupun kelompok, dan ujian tertulis dengan rubrik yang disesuaikan dengan jenis tugas. UTS dan UAS dengan memberikan soal IC untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi kecerdasan buatan. Bobot penilaian dari CPMK 041 adalah 50 dan CPMK 051 adalah 50, sehingga total bobot penilaian mata kuliah
kuliah kecerdasan buatan adalah 100. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah kecerdasan buatan untuk mahasiswa program studi informatika Universitas Alma-Ata. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus di kelas secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita di mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, materi hari ini adalah pengantar sistem pakar. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu mengetahui dulu indikator capaian untuk materi pengantar sistem pakar. Jadi, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep tentang sistem pakar. Selanjutnya, referensi yang bisa teman-teman gunakan ada beberapa nih. Yang pertama itu ada buku, kedua juga buku. Nah, yang ketiga ini adalah publikasi tentang sistem pakar. Materinya yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian dan sejarah tentang sistem pakar. Kemudian yang kedua, manfaat sistem pakar. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Kemudian yang keempat, bentuk dari sistem pakar. Yang kelima adalah basis pengetahuan. Yang keenam, inference engine. Dan yang ketujuh, implementasi sistem pakar berbasis kasus. Nah, teman-teman apakah sudah pernah mengetahui tentang apa sih sistem pakar itu gitu? Belum tahu. Nah, sistem pakar itu adalah suatu sistem yang berusaha untuk mengadopsi pengetahuan yang dimiliki oleh manusia gitu ya ke dalam komputer gitu. Nah, supaya apa? Supaya komputer itu dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kompetensi atau yang dilakukan oleh para ahli gitu. Jadi kalau di dunia sekarang ini itu biasanya sudah banyak kan ahli-ahli di bidang beberapa bidang. Nah, salah satu perannya sistem pakar itu adalah untuk mengusahakan supaya pengetahuan-pengetahuan oleh pakar itu bisa dilakukan oleh komputer atau di dalam bentuk digital gitu. Nah, ini adalah beberapa pengertian sistem pakar menurut beberapa ahli nih, dari 3 ahli gitu ya, sudah pernah merumuskan tentang sistem pakar itu apa sih gitu ya. Jadi suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah gitu ya, yang dilakukan oleh seorang pakar gitu, karena memang namanya sistem pakar, jadi harus pakar gitu ya, ahli gitu. Terus ada juga yang kedua itu, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dengan suatu domain tertentu, karena kan pakar tuh punya keahlian tertentu, makanya di dalam skup domain tertentu yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian oleh pakar. Kemudian yang ketiga itu adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau paling nggak mirip dengan kemampuannya oleh pakar gitu. Bagaimana menurut teman-teman tentang pengertian sistem pakar ini? Sudah memahami? Sudah. Oke. Lanjutnya ya. Nah, ini beberapa sejarahnya. Jadi sistem pakar itu sudah ada dikembangkan itu udah lama. Jadi dari tahun 1960, tapi semakin hari semakin meningkatnya teknologi, semakin berkembang juga penggunaan tentang sistem pakar. Kalau dulu itu sistem pakar itu bentuknya kayak GPS gitu teman-teman. Kalau teman-teman di gadgetnya masing-masing punya, oh GPS gitu ya. Nah, itu zaman dulu itu karena GPS itu kalau dulu merupakan apa ya namanya, ahlinya
di bidang pemetaan gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak banget dikembangkan gitu. Nah, ini adalah beberapa sistem pakar yang sudah pernah dikembangkan. Yang pertama itu namanya MyGene. Itu adalah sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Nah, kalau sekarang sistem penyakitnya diagnosisnya banyak gitu ya. Terus ada juga Dendral itu untuk mengidentifikasi struktur molekuler campuran yang tidak dikenal gitu ya. Bicara tentang molekul. Terus ada Exon atau Excel itu konfigurasi pada sistem komputer yang besar. Terus ada SOPI ini analisis sirkuit elektronik. Terus ada prospektor ini dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit kalau dibilang geologi. Terus ada juga folio ini memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam hal stock broker gitu di manajemen gitu ya. Terus yang terakhir Delta itu pemeliharaan lokomotif listrik diesel gitu. Nah, ini beberapa sistem pakar yang sudah pernah dikembangkan. Nah, tadi bicara tentang pengertiannya, terus ternyata sudah banyak juga dikembangkan sistem pakar nih. Berarti ada nih ternyata keuntungannya kenapa harus sih pakai sistem pakar gitu ya. Nah, itu ada beberapa contoh untuk keuntungannya. Yang pertama itu memungkinkan orang awam gitu ya. Atau misal seorang developer itu kan belum tentu pakar di bidang semua bidang gitu ya. Nah, itu bisa mengerjakan pekerjaan para ahli gitu. Nah, biasanya kalau seorang developer, kalau dari informatika gitu ya, kita akan cari nih objeknya yang akan dipakai itu dari mana gitu ya. Bisa dari kesehatan, bisa dari manajemen, bisa dari berbagai bidang gitu ya. Terus yang selanjutnya bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Jadi tidak perlu menunggu pakar ada apa enggak gitu ya. Jadi kalau pakai komputer kan bisa dipakai secara terus-menerus gitu. Terus yang ketiga menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar. Jadi kalau misal semakin sedikit nih pakar di bidang tertentu gitu ya. Nah, dengan adanya komputer itu bisa diduplikat, bisa lebih banyak orang itu bisa berinteraksi dengan sistem pakar gitu. Terus yang keempat meningkatkan output dan produktivitas tentu karena biasanya kalau kita pakai komputer kan nggak ada limitnya gitu ya. Selama listrik jaringan ada bisa dipakai terus gitu ya. Nah, kalau misal sistem pakar gitu ya, ahli misal seorang dokter ya dia ada jam praktek buka tutupnya gitu ya. Nah, kalau pakai sistem pakar kan always on gitu. Terus ada juga meningkatkan kualitas tentu karena mungkin untuk ke pakar itu kalau sekarang biayanya cukup banyak gitu ya, cukup mahal. Nah, ini bisa meningkatkan kualitas jadi semua orang itu bisa mengakses sistem pakar. Terus mampu mengambil dan melestarikan keahlian pakar. Jadi kalau tadi misal pakarnya semakin sedikit gitu ya, oh bisa loh sistem pakar ini bisa untuk pembelajaran hal baru gitu. Terus yang terakhir mampu beroperasi di lingkungan yang berbahaya ya. Mungkin kalau misal kalau yang penting ada listrik dan jaringan itu sistem pakar, kalau dalam bentuk digital masih bisa beroperasi gitu. Nah, ini beberapa keuntungan yang lain juga tentang kemampuan untuk mengakses pengetahuan pakar gitu ya. Terus selanjutnya, nah karena tadi ada kelebihan gitu ya, biasanya juga ada kelemahan nih sistem pakarnya. Terus kelemahan yang pertama adalah biaya biasanya untuk membuat dan pemeliharaannya itu ya cukup mahal gitu ya, karena kita harus berinteraksi sama pakar. Kemudian yang kedua itu sulit dikembangkan, hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Nah, kesulitannya itu kesulitan tentang objek kalau di bidang developer. Terus yang terakhir itu adalah sistem pakar itu tidak pernah 100% benar gitu ya. Kadang kalau misal bidangnya sama gitu ya, ternyata ahlinya beda gitu. Mungkin untuk sistem pakar yang akan dikembangkan itu tidak harus 100% itu bernilai benar gitu. Nah, ini adalah bedanya tentang sistem konvensional dengan sistem pakar. Konvensional tuh yang biasanya kita pakai gitu ya. Informasi dan prosesnya biasanya jadi satu dengan program. Terus kalau misal sistem pakar itu dia berbasis aturan gitu loh. Basis pengetahuannya itu kita sebut namanya inference engine gitu. Terus kalau misal sistem konvensional biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan gitu ya. Yang penting input data, input proses output itu kalau misal di konvensional. Tapi kalau di sistem pakar itu menjelaskan bagian terpentingnya di suatu sistem pakar gitu. Terus kalau di sistem pakar itu pengubahan aturan dapat dilakukan dengan mudah gitu ya.
Jadi ada yang namanya aturan, ada basis pengetahuan gitu nanti kalau di sistem pakar. Terus selanjutnya, nah ini ada yang namanya bentuknya di sistem pakar. Sistem pakar itu bisa berdiri sendiri dan bisa tergabung dengan sistem yang lain. Nah, yang sistem sendiri itu maksudnya merupakan software yang berdiri sendiri, tidak bergabung dengan software yang lain. Jadi khusus sistem pakar diagnosis penyakit, misal contohnya gitu. Tapi ada juga yang sistem pakar itu tergabung dengan sistem lain. Bagian program yang terkandung di dalam suatu algoritma konvensional, atau merupakan program di dalamnya memanggil algoritma subrutin lainnya. Jadi ada sistem pakar di dalamnya, ada konvensional di dalamnya. Jadi itu namanya nanti gabungan antara sistem konvensional dengan sistem pakar. Kira-kira sistem pakar itu contohnya seperti apa sih teman-teman yang sudah pernah punya gambaran nih dari pengertian sistem pakar tadi? Kayak deteksi penyakit. Coba Mas. Sebelumnya berdiri atau enggak bisa? Boleh. Berdiri ya. Ya. Ya baik, perkenalkan saya Andika Pratama dari Prodi Informatika. Untuk sistem pakar sendiri itu mungkin salah satu contohnya adalah kayak sistem pakar deteksi diabetes ya, kayak kan dia ada dataset kayak misal diagnosa mulai dari sering pusing atau sering apa kan, data dikumpulkan terus jadi satu, akhirnya dengan orang dengan konsultasi dengan gejala yang sama jadi bakal tercipta sistem pakar tersebut. Oke, terima kasih Mas Andika. Jadi sistem pakar di bidang kesehatan gitu ya kalau Mas Andika tadi ya menyampaikannya ya. Misal ada di bidang yang lain, misal Mbak Ning Ayu mau sampaikan, misal di bidang yang lain tentang sistem pakar, boleh. Sini Mbak. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ning Ayu Lailatul Maghfirah. Menambahkan mungkin salah satu contoh sistem pakar yakni di Departemen BMKG, yaitu seperti sistem pakar pendeteksi gempa atau banjir atau bencana yang lain seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali Mbak Ning Ayu. Jadi ada tentang kebencanaan juga ya, selain tentang kesehatan juga. Walaupun sekarang paling banyak itu sistem pakar di bidang kesehatan, tapi tidak memungkinkan untuk yang di bidang lain. Mungkin ada yang bidang yang lain lagi selain di dua bidang ini. Di pendidikan, iya Mas, siapa? Boleh deh Mas. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Bashir. Mungkin sistem pakar yang lainnya bisa didapatkan dari pendidikan. Boleh. Misal contoh dari pendidikan apa nih Mas? Chatbot. Oh iya boleh. Jadi nanti bisa tahu ya pengetahuan yang sekarang gitu ya, yang biasanya kita pakai misal AI gitu ya. Oh itu ternyata kalau mau menyelesaikan matematika itu dari mana sih gitu ya. Oh ternyata dari dunia pendidikan gitu ya. Boleh bagus Mas. Oke, jadi tadi sudah teman-teman ketahui gitu ya beberapa sistem pakar yang ada di dunia nyata. Kemudian ada yang mau ditanyakan tentang sistem pakar, boleh? Boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Latifah. Izin bertanya Ibu, Boleh? Perbedaan antara sistem pakar dengan kecerdasan buatan itu apa Ibu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sekarang kan kita lagi belajar tentang kecerdasan buatannya, tapi kita mempelajari tentang sistem pakar. Jadi sistem pakar itu adalah di dalamnya kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu adalah suatu sistem juga gitu ya yang kita biasanya gunakan gitu. Ada proses, input, dan output. Itu untuk kecerdasan buatan itu masuknya adalah sistem yang konvensional gitu. Nah, bedanya sama ya sistem pakar. Kalau sistem pakar itu adalah sistem yang berdasarkan dengan aturan. Jadi aturannya didapatnya dari mana? Dari seorang pakar. Jadi kalau bedanya antara AI dengan sistem pakar, kalau sistem pakar itu harus ada dia pakarnya di bidang apa, harus di sub bagian tertentu gitu ya. Jadi pakar itu tidak semua bidang akan menguasai gitu ya. Jadi hanya bidang tertentu. Misal tadi di bidang kesehatan, oh ternyata tentang diagnosis penyakit gitu ya. Tapi kalau sistem konvensional dia tidak akan berbasis aturan atau dari pengetahuannya seorang pakar. Oke, mungkin kita kembali lagi ke contoh implementasi realnya tentang sistem pakar itu seperti apa, tentang berbasis pengetahuan tadi ya. Jadi misal ini ada 10 aturan nih. Ini ada aturan keberapa aja?
Nah, ini ada yang namanya di sini adalah aturan ini. Ini adalah aturan. Aturan ke-1, aturan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-10. Jadi aturannya sudah ada dan kita sudah membuat dari pakar gitu ya. Nah, pakarnya ngasih aturan nih. Aturannya tadi tentang jika maka, berarti aturan berbasis kasus tadi ya. If A, jika A, if A and B, then C. Jadi jika A dan B, maka C gitu ya. Dari sistem pakar untuk aturan 1, terus aturan yang kedua, if C, then D. Jadi aturan yang kedua itu didapat dari pakar juga. Jadi ada 10 aturan di sini yang sudah ada atau masuk ke dalam basis kasus gitu ya, sudah ada yang sudah didapat dari pakar. Nah, dari basis pengetahuan ini fakta awal, jadi oh udah ada nih basis datanya, terus sekarang kondisi saat ini gitu ya, ada fakta awal yang diberikan hanya A dan E, artinya A dan E itu bernilainya benar, berarti A dan E itu nilainya true gitu ya. Ingin dibuktikan apakah K, jadi ada K, bernilai benar dari untuk hipotesis K-nya bagaimana nih? Ini kan kalau ada 10 aturan, karena tadi aturannya itu harus urut gitu ya. Jadi mulai dari A, tiba-tiba nanti sampai dengan aturan ke-10, jika J maka K. Oh, didapatlah solusi di paling bawah. Nah, sekarang didapat nih ada fakta baru A dan E. Jika A dan E benar gitu ya, apakah dibuktikan bahwa K itu benar berdasarkan dengan aturan yang sudah ada? Maka kita coba cek aturannya. Nah, ini pakai metode forward chaining. Nah, salah satu yang digunakan juga dari referensi tadi yang kita sebutkan di awal, publikasi tentang penggunaan forward chaining. Nah, forward chaining tadi berarti muncul fakta baru pada saat inferensi tadi. Misal jika A dan E tadi. Ada aturan yang ketiga, fakta barunya adalah F. Aturan yang keempat, kalau dilihat dari sebelumnya tadi ya, aturan yang keempat, fakta barunya adalah G gitu ya. Terus aturan yang kelima itu D, benar nggak ya? Coba dicek. Nah, aturan yang kelima, fakta barunya adalah D. Aturan yang keenam, fakta barunya adalah H. Ini 9, dapat fakta barunya adalah J. Dan yang ke-10 dapatnya K. Nah, inilah dapatnya karena kita akan melihat jika A dan B apakah benar K gitu ya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang alur inferensi. Tadi alur inferensi ada yang forward dan backward. Nah, kalau forward gimana? Ini adalah contohnya yang forward nih. Dari hasil tadi aturannya sudah punya aturan nih 10 aturan. Terus akan kita cek di sini dengan menggunakan aturan inferensi yang forward. Jadi forward ini adalah aturan yang forward. Kalau forward berarti ke kanan, dari kiri ke kanan. Ada fakta baru, fakta barunya adalah ada A dan E, nilainya adalah benar. Ini terus semua dua-duanya. Nah, tadi didapat jika A dan E maka F. Didapat dari rule nomor 3. Jika A dan B maka F. Didapat dari rule 3. Berarti di sini dapat nih rule ketiga. Terus setelah rule ketiga, kemana lagi nih? Kita bisa jika A maka G. Ada nggak jika A maka G? Jika A maka G, dapatlah R4. Berarti di sini pakai rule nomor 4. Terus setelah rule nomor 4, G itu bisa kemana aja? Pakai aturan nomor 5. Ada F, tadi sudah dapat F dan G pakai rule nomor 5 nih. Jika F dan G maka D. Oh, ternyata fakta barunya adalah D. Terus dapat D. D ada lagi nggak pakai rule nomor berapa? 6 sampai dengan H. Jadi sini ketemulah rule 6 pakainya H. Kemudian G itu bisa kemana lagi nih? Pakai rule nomor 9. Jika G maka J. Jika G maka J pakai rule 9. Terus sampai ke 10. Jika J maka K. Dapatlah sampai hipotesis ke K. Jadi bisa dibuktikan bahwa jika A true, E-nya true, maka K-nya juga true gitu ya. Nah, dapatlah alur inferensi yang forward.
berdasarkan aturan yang sudah ada. Nah, bedanya sama ya, backward. Kalau backward ke belakang gitu ya aturannya. Fakta barunya apa yang akan dibuktikan dari mulai K dulu nih. Beda kalau yang tadi yang di bagian forward A dan E, kalau misal yang apa namanya backward itu dimulainya dari K ke belakang, ke depan gitu ya. Dari mulai K. Apakah benar sih hipotesis ini benar? Dibuktikan dari fakta-fakta yang sudah ada. Jadi kebalikannya sama forward gitu ya. Terus ini adalah sistem berbasis kasus gitu ya. Kalau tadi kita berdasarkan kasus apa sih gitu. Kalau yang sudah dicontohin sama Mas Andika tadi, oh ada kasus di bidang kesehatan gitu ya. Didiagnosis penyakit. Nah, ini contohnya misal ada kasus baru, berarti sistem berbasis kasus mengupayakan metode penalaran yang juga berbasis kasus juga, case based reasoning namanya ya kalau di berbasis kasus. Jadi model penalaran untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep analogi. Nah, biasanya itu membandingkan suatu kasus yang baru yang seperti yang tadi contoh sebelumnya dengan kasus yang sudah disimpan di dalam basis kasus. Nah, selain itu juga akan dilakukan penandaan terhadap kasus-kasus serta menemukan kembali kasus yang akan mirip. Jadi kayaknya tadi kan sudah disampaikan kalau misalnya sistem pakar tuh nggak mungkin bisa 100% terus gitu ya. Ada kaitannya sama kemiripan. Nah, nanti ada berapa sih tingkat kemiripan? Dikatakan mirip kalau berapa persen gitu, nanti masuknya di case based reasoning gitu. Nah, ini ada skemanya untuk case based reasoning itu ya. Dari yang pertama itu ya, dapat masalah yang sama atau mirip. Jadi di lapangan kita dapat namanya adalah retrieve. Kemudian digabung ke dalam basis kasus. Jadi basis kasusnya tadi yang sudah disimpan database, terus nanti masuknya revis, adopsi perbaikan solusi yang ada, dan reuse, buat solusi yang berasal dari kasus sebelumnya. Berikut ini tugas materi pengantar sistem pakar dikerjakan secara individu dan diunggah pada Courses Kecerdasan Buatan e-learning.almaata.ac.id. Oke, mungkin sekian materi tentang pengantar sistem pakar pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini dengan baca tahmid bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah kecerdasan buatan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kecerdasan buatan program studi informatika Universitas Alma-Ata. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal, LMDikti 5 Wilayah Yogyakarta, serta seluruh tim sertifikasi dosen pada tahun 2025. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Alma-Ata, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.